Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Gemerlap lampu kristal di langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 itu seakan berlomba dengan kilau gaun pengantin yang kukenakan. Sah! Suara saksi dan wali nikah yang menggema beberapa jam lalu masih terngiang jelas. Terasa seperti dentuman palu yang meresmikan takdir baru dalam hidupku. Namaku Dira. Dan hari ini, aku resmi menjadi istri Rian. Rian, pria yang kini berdiri di sisiku, tersenyum begitu lebar hingga lesung pipitnya terlihat jelas. Ia tampan, karismatik, dan tahu persis cara membuatku merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Senyumnya menular, membuat ratusan tamu undangan yang hadir turut berbahagia untuk kami. Setidaknya, itulah yang kulihat di permukaan. Aku membalas senyumnya, namun senyumku tak pernah sampai ke mata. Ada segumpal cemas yang mengganjal di ulu hatiku, sebuah keraguan kecil yang mengotori hari suci ini. Dira, sayang. Sebuah suara lembut namun tajam menyentuh lenganku. Itu Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang kini resmi menjadi ibuku juga. Ia memelukku, pelukan yang terasa kencang dan sedikit formalitas. Selamat ya. Akhirnya Rian, anakku satu-satunya, menikah juga. Ibu titip dia. Ya, kamu kan sekarang yang jadi penanggung jawabnya. Aku mengangguk kaku. Pasti, Bu. Dira akan jaga Mas Rian. Ibu tahu, lanjutnya, matanya menatapku lekat, seolah sedang memindai harga kalung berlian yang kukenakan. Rian itu beruntung sekali dapat kamu. Sudah cantik, mandiri, mapan, pula. Tidak seperti kami yang hidupnya sederhana. Kamu harus sabar ya nanti membimbing Rian. Lagi-lagi, kata, mapan, itu ia tekankan. Ini bukan pertama kalinya. Sejak persiapan pernikahan, Ibu Ratna selalu menunjukkan ketertarikan yang tidak wajar pada kondisi finansialku. Aku adalah seorang project manager di sebuah perusahaan multinasional, dengan gaji yang lebih dari cukup. Selain itu, almarhum ayahku memang mewariskan beberapa aset. Aku tak pernah memamerkannya, namun tampaknya radar Ibu Ratna terlalu tajam. Aku teringat jelas, sebulan lalu, saat kami sedang makan malam untuk membahas undangan, Ibu Ratna tiba-tiba bertanya, Dira, apartemen peninggalan ayahmu yang di pusat kota itu masih kamu sewakan? Atau kamu tempati sendiri? Saat itu aku hanya menjawab diplomatis. Oh, sudah lama saya jual, Bu. Saya lebih suka tinggal di tempat yang lebih praktis. Jawaban itu bohong, tentu saja. Dan kebohongan itulah yang kini menjadi rahasia terbesarku di hari pernikahanku. Keraguan kecilku pada Rian sebenarnya dipicu oleh ibunya. Aku mencintai Rian, sungguh. Tapi aku tidak bisa mengabaikan bagaimana sikap Rian yang selalu mengiyakan apapun perkataan ibunya, termasuk saat ibunya menyindirku secara halus. Aku perlu tahu, apakah Rian tulus mencintaiku, Dira, atau ia mencintai Dira yang mapan, seperti yang selalu didengungkan ibunya? Maka, aku memutuskan untuk melakukan sebuah tes kecil. Sebuah jaring pengaman. Sayang, ayo. Suara Rian membuyarkan lamunanku. Resepsi sudah selesai. Kita pulang ke istana. Baru kita. Aku tersenyum. Istana. Yang ia maksud adalah apartemen mewah di bilangan Jakarta Selatan. Apartemen yang kukatakan padanya berhasil, kusewa, dengan harga miring dari seorang teman lama yang sedang ditugaskan ke luar negeri. Di dalam mobil pengantin yang melaju membelah malam, Rian menggenggam tanganku erat. Aku nggak nyangka, Dir, kamu seberuntung itu. Bisa dapat sewa apartemen semewah itu dengan harga di bawah pasar. Temanmu itu baik banget, ya. Kupandangi wajahnya di bawah temaram lampu jalan. Iya, Mas. Dia percaya penuh sama aku untuk jaga unitnya. Tetap saja, katanya. Aku merasa jadi suami yang gak berguna. Harusnya aku yang sediakan tempat tinggal. Tapi kamu tahu sendiri, tabunganku habis untuk resepsi megah ini. Resepsi yang sebenarnya juga sebagian besar didanai olehku. Meski di depan keluarganya Rian berkata itu adalah hasil kerja kerasnya. Nggak apa-apa, Mas. Kita kan tim.
Nanti kita nabung sama-sama. Ucapku, merasakan secuil rasa bersalah menusuk hatiku. Memulai pernikahan dengan kebohongan terasa salah. Tapi naluriku berkata, ini perlu. Kami tiba di basement apartemen. Ini adalah salah satu unit penthouse terbaik. Aku membelinya lunas setahun lalu dengan hasil kerjaku sendiri. Bonus besar dari proyek yang kutangani di Singapura. Ini adalah pencapaian pribadiku. Benteng rahasiaku. Saat pintu lift terbuka di lantai paling atas, Rian berdecak kagum. Lorong pribadi itu mengarah hanya ke satu pintu kayu jati yang kokoh. Aku menyerahkan sebuah keycard padanya. Silakan, Mas. Rumah baru kita. Rian mengambil kartu itu dengan mata berbinar. Ia menempelkan kartu itu dan pintu terbuka. Pemandangan City Light Jakarta menyambut kami dari jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit. Apartemen ini bergaya modern klasik, dengan furnitur yang kupilih satu persatu. Dira ini. Rian melangkah masuk, ternganga. Ini gila. Ini lebih mewah dari yang kubayangkan. Kita benar-benar tinggal di sini? Hanya dengan harga sewa, segitu? Aku mengangguk, meletakkan tasku di meja konsol marmer. Pemiliknya bilang, yang penting ada yang merawat. Rian tertawa kencang, tawa bahagia yang tulus. Ia berputar, lalu tiba-tiba mengangkat tubuhku, menggendongku ala bridal style melewati ambang pintu. Aku memeki kaget. Selamat datang di rumah kita, Budira. Bisiknya di telingaku, sebelum menurunkanku perlahan. Ia memelukku erat, begitu erat hingga aku sulit bernapas. Makasih, sayang. Kamu istri terbaik. Kamu pintar banget cari tempat ini. Kita seperti raja dan ratu di sini. Aku memejamkan mata dalam pelukannya. Aroma parfum Rian yang familiar bercampur dengan aroma cat baru dan diffuser lavender yang kunyalakan pagi tadi. Raja dan ratu, gumamku dalam hati. Di malam pertama kami sebagai suami istri, di dalam apartemen yang ia kira adalah sewaan, aku hanya bisa tersenyum kecut. Aku memegang master keycard yang tersimpan di dompet rahasiaku. Keputusanku untuk berbohong ternyata benar. Sebab, di antara decak kagumnya, aku tak mendengar satu kata pun, aku cinta kamu. Yang kudengar hanyalah kekaguman atas kemewahan yang ia kira kami dapatkan dengan murah. Sandiwara ini baru saja dimulai. 30 hari pertama pernikahan kami terasa persis seperti yang dijanjikan di film-film romantis. Manis, memabukkan, dan nyaris sempurna. Rian adalah perwujudan suami impian. Ia akan bangun lebih dulu, membuatkan kopi, meskipun hanya dari mesin POD otomatis yang canggih di dapur kami, lalu membangunkanku dengan ciuman ringan di kening. Pagi, Ratu, sapanya suatu pagi, sambil membuka tirai otomatis yang memperlihatkan Jakarta yang baru menggeliat. Kopimu sudah siap. Pemandangannya juga. Aku tersenyum, menggeliat di atas spray katun Mesir yang terasa sejuk di kulitku. Pagi, Raja. Kami menghabiskan akhir pekan pertama kami sebagai suami istri dengan bermalas-malasan, menjelajahi setiap sudut apartemen yang Rian kira sewaan itu. Kami berenang di infinity pool di atap. Kami mencoba jacuzzi pribadi di kamar mandi utama, dan kami memasak makan malam romantis di dapur island yang luas. Aku masih nggak percaya kita tinggal di sini, Dir. Ujar Rian sambil kami bersulang wine di balkon, menatap kerlip lampu kota. Rasanya seperti mimpi. Semua ini berkat kamu. Berkat kita, Mas. Koreksiku. Nggak, berkat kamu, tegasnya, menangkup wajahku. Matanya menatapku lekat. Penuh cinta? Atau setidaknya, sesuatu yang sangat mirip dengan cinta. Kamu yang temukan tempat ini. Kamu yang buat semua ini mungkin. Saat-saat seperti itulah rasa bersalah mulai merayapiku. Setiap kali Rian memujiku, setiap kali ia tersenyum tulus, setiap kali ia membantuku melepas lelah setelah pulang kerja, rahasia yang kusimpan terasa semakin berat. Kebohongan tentang status apartemen ini terasa seperti noda hitam di atas gaun pengantin yang putih bersih. Mungkin aku salah menilainya. Batinku pada minggu kedua, saat Rian memberiku kejutan pijatan kaki setelah aku lembur.
Mungkin dia benar-benar tulus mencintaiku. Mungkin Ibu Ratna hanyalah seorang ibu yang terlalu protektif pada anak laki-laki satu-satunya. Aku mulai berpikir untuk memberitahunya yang sebenarnya. Mungkin di hari jadi kami yang sebulan. Aku akan menyiapkan makan malam spesial dan menyerahkan map berisi sertifikat itu padanya. Aku membayangkan ekspresi terkejutnya yang akan berubah menjadi haru. Aku membayangkan kami akan tertawa bersama, menertawakan tes kecil yang konyol ini. Rasa bersalah itu memuncak di minggu ketiga. Rian tampak begitu bahagia, begitu nyaman di rumah barunya. Ia bahkan mulai berinisiatif membeli beberapa pernak-pernik dekorasi, sebuah lukisan abstrak kecil, beberapa tanaman hias, untuk diletakkan di sudut ruang kerja. Biar makin terasa, kita banget, sayang, katanya, bangga dengan pilihannya. Hatiku mencelos. Ia benar-benar berusaha membangun rumah tangga bersamaku. Sementara aku membangunnya di atas pondasi kebohongan. Namun, tepat ketika dinding pertahananku nyaris runtuh, gelembung kebahagiaan kami mulai terusik. Awalnya perlahan, lalu semakin sering. Penyebabnya satu, Ibu Ratna. Kunjungan pertamanya setelah kami pulang bulan madu singkat dari Bali terjadi di Sabtu sore. Tanpa pemberitahuan. Bel berbunyi, dan di intercom layar, wajahnya tersenyum lebar. Halo, pengantin baru. Ibu bawakan rendang kesukaan Rian. Aku dan Rian saling pandang. Kami sedang bersantai di sofa, menonton film. Tentu saja kami membukakan pintu. Wah, wah, wah. Adalah kata pertama yang keluar dari mulutnya begitu ia melangkah masuk. Matanya memindai segalanya. Dari lantai marmer hingga lampu gantung modern di atas meja makan. Bagus ya, tempatnya. Bersik. Rian, kamu betah, nak? Betah banget, Bu, jawab Rian, mengambil rantang rendang dari tangan ibunya. Dira pintar kan cari tempatnya. Iya, pintar. Gumam Ibu Ratna. Tapi ibu lihat-lihat, rumah ibu yang di Bekasi itu, rasanya makin sempit saja. Panas. Beda ya sama di sini. Adem, AC-nya sentral. Nggak perlu pasang satu-satu. Aku hanya tersenyum tipis. Silakan duduk, Bu. Dira buatkan minum. Kunjungan itu berlangsung 3 jam. 3 jam yang diisi dengan keluhan Ibu Ratna tentang rumahnya, tentang tetangganya, dan diselingi dengan pujian-pujian ganjil tentang apartemen kami. Oh, dapurnya canggih ya. Kulkasnya bisa keluar es batu sendiri. Kompornya tanam. Mahal ini pasti. Saat itu, aku menganggapnya wajar. Namun, kunjungan itu terulang 3 hari kemudian. Kali ini di hari kerja, sore hari, tepat saat aku baru pulang. Beliau beralasan, kebetulan lewat habis arisan. Lalu terulang lagi di akhir pekan. Dan lagi, selalu tanpa pemberitahuan. Ibu Ratna seakan memiliki kunci cadangannya sendiri, meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Pola kunjungannya selalu sama. Ia akan datang, membawa sesuatu untuk Rian, dan tidak pernah untukku. Lalu mulai menginspeksi. Ia akan berjalan-jalan, menyentuh permukaan meja, mengintip kamar tamu. Dan puncaknya terjadi sore itu, di hari ke-29 pernikahan kami. Rian sedang pergi ke gym di lantai bawah. Aku sedang menyiapkan presentasi di ruang kerja saat Ibu Ratna datang. Kamu sibuk ya, Dira? Tanyanya dari ambang pintu ruang kerjaku. Sedikit, Bu. Ada yang bisa Dira bantu? Enggak, katanya, berjalan masuk. Matanya menatap setup komputerku. Cuma mau ngobrol. Dira. Ia duduk di kursi tamu, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ibu perhatikan, kalian nyaman sekali di sini. Alhamdulillah, Bu. Tapi ibu kepikiran. Lanjutnya, suaranya sedikit pelan. Berapa sih sewa di sini? Dira? Pasti mahal kan? Biarpun katanya punya temanmu, puluhan juta sebulan. Aku merasa tegang. Standar, Bu. Kami dapat harga baik. Ibu Ratna berdecak. Tetap saja.
Sayang sekali uangnya. Dibuang begitu saja tiap bulan. Hangus. Coba kalau uang sewa itu dipakai DP untuk beli apartemen ini. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih cepat. Rian itu kan kerjanya masih begitu-begitu saja. Lanjutnya, kini nadanya sedikit mengeluh. Kalau cuma andalkan gaji dia, mana bisa kalian tinggal di tempat begini? Untung kamu yang bayar sewanya, kan? Kami bayar sama-sama, Bu. Dustaku. Mencoba menjaga nada suaraku tetap netral. Halah, Dira. Gak usah bohong sama ibu. Ibu tahu tabungan kamu banyak. Warisan dari almarhum ayahmu kan masih utuh. Ini dia. Akar masalahnya. Ibu cuma mau bilang, katanya, mencondongkan tubuhnya ke depan. Daripada buang uang buat sewa. Kenapa nggak kamu pakai saja uangmu itu untuk beli unit ini? Bilang sama temanmu. Kamu mau beli. Itu baru namanya investasi. Aset. Jelas. Aku terdiam. Menatapnya. Senyum manisnya yang palsu. Matanya yang menghitung. Nanti Dira diskusikan dengan Mas Rian. Bu. Jawabku akhirnya. Sedingin yang ku bisa. Harus. Biar Rian yang urus. Dia kan laki-laki. Kepala rumah tangga. Tandasnya. Saat Ibu Ratna pamit pulang. Tepat sebelum Rian kembali dari gym, aku berdiri di depan jendela kaca, memandangi kota yang mulai temaram. Manisnya 30 hari pertama pernikahan kami terasa seperti lapisan gula tipis di atas racun. Rasa bersalahku yang sempat memuncak beberapa hari lalu, kini menguap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah kewaspadaan. Dan jaring pengamanku, yang kusimpan rapat-rapat, kini terasa lebih kencang dan lebih perlu dari sebelumnya. Migrain itu menyerangku tepat setelah makan siang. Bukan sekadar pusing biasa, tapi jenis sakit kepala berdenyut yang membuat perutku ikut mual. Rapat terakhirku hari itu, yang seharusnya berlangsung 2 jam, terpaksa ku persingkat. Anda tidak apa-apa, Bu Dira? Tanya klienku, melihatku memijat pelipisku. Tidak apa-apa, Pak. Hanya sedikit migrain. Jawabku, memaksakan seulas senyum profesional. Semua poin utama sudah kita sepakati. Nanti revisi final akan saya kirimkan dari rumah. Aku praktis berlari keluar dari kantor begitu rapat selesai pukul 3 sore. Yang kuinginkan hanyalah tempat tidurku yang nyaman, tirai kamar yang gelap, dan keheningan. Rian biasanya baru pulang sekitar pukul 7 malam. Aku punya waktu 4 jam untuk memulihkan diri sebelum harus kembali memakai topeng istri yang bahagia. Perjalanan pulang terasa menyiksa. Lampu rem mobil di depanku terasa menusuk mata. Setibanya di basement apartemen, aku bersyukur lift dalam keadaan kosong. Hening, sini. Persis seperti yang kubutuhkan. Aku menempelkan keycardku ke pintu unit kami. Tidak ada suara klik keras. Hanya desisan pelan dari kunci elektronik yang terbuka. Aku mendorong pintu kayu jati itu perlahan, bersiap untuk kegelapan yang menenangkan. Namun, apartemen tidak gelap, dan tidak hening. Samar-samar aku mendengar suara dari arah ruang tamu. Suara televisi? Bukan. Ini suara orang berbicara. Langkahku terhenti di foyer. Sepatu siapa itu, Dira? Sepasang sepatu Rian. Tumben sekali dia pulang cepat. Tapi, ada sepasang sepatu lagi. Sepatu wanita model flat yang sangat kukenali. Sepatu Ibu Ratna. Jantungku yang tadinya berdebar pelan karena migrain, kini mulai berdebar kencang karena alasan lain. Kenapa mereka berdua ada di sini, di jam 3 sore, tanpa memberitahuku? Naluriku mengambil alih. Aku tidak bersuara. Aku melepas stiletoku dalam diam, menjinjingnya di tangan kiri. Tasku masih tersampir di bahu. Ruang tamunya dirancang sedikit menikung dari foyer, memberiku perlindungan visual. Aku hanya perlu mengambil beberapa langkah tanpa suara untuk bisa mendengar lebih jelas. Migrainku seakan menguap, digantikan oleh adrenalin yang dingin. Karena itu, kamu itu harus cerdas, Rian. Kesempatan emas ini. Itu suara Ibu Ratna. Tajam, mendesak, dan penuh konspirasi. Aku mematung. Tubuhku menempel di dinding marmer yang dingin, tepat di balik tikungan koridor. Cerdas gimana lagi?
Bu? Rian kan sudah turuti kata ibu untuk ambil hati Dira. Sahut suara Rian. Suara suamiku. Terdengar manja dan sedikit kesal. Ambil hati saja tidak cukup, bentak Ibu Ratna. Suaranya kini jelas sekali. Kamu lihat apartemen ini? Kamu pikir istrimu itu dapat sewa ini dari teman? Ibu tidak bodoh. Rian. Ibu sudah cek ke marketing galeri di lobi. Tidak ada unit penthouse yang disewakan di gedung ini. Semuanya owner occupied. Darahku serasa surut dari wajahku. Maksud ibu, Dira bohong? Ini punya dia. Suara Rian terdengar kaget. Tentu saja dia bohong. Dan tentu saja ini punya dia. Warisan bapaknya itu segunung. Rian, kamu kira dia mau jujur sama kita? Dia itu licik. Dia sengaja bohong. Mau tes kamu. Ada jeda hening. Aku menahan napasku. Ya Tuhan. Dia tahu. Jadi, Dira bohong sama Rian, Bu? Ulang Rian. Sudah, lupakan soal bohongnya. Potong Ibu Ratna. Justru ini bagus. Ini yang ibu maksud, kamu harus cerdas. Dira itu punya tabungan banyak. Punya aset. Sekarang, tugas kamu adalah mengamankan aset itu. Mengamankan gimana, Bu? Begini. Suara Ibu Ratna merendah, membuatnya terdengar lebih jahat. Kamu bilang sama dia, daripada buang uang buat sewa, pura-pura saja kamu masih percaya cerita sewaannya itu. Kamu ajak dia beli unit ini. Bilang kamu dengar, pemiliknya mau jual. Terus, Bu. Ya kamu bujuk dia pakai uangnya, pakai tabungannya, pakai warisannya. Bilang demi masa depan kalian. Bilang biar kamu, sebagai suami, merasa punya harga diri karena punya rumah sendiri. Rayu dia. Perutku mual. Kali ini bukan karena migrain. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan Rian sedang mencerna ide itu. Dan kemudian, ku dengar suara yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Iya, Bu. Rian juga mikir gitu. Sahut suamiku. Rian. Pria yang tadi pagi memanggilku Ratu. Pria yang kupikir mulai kucintai tanpa syarat. Pukulan telak itu menghantamku. Bukan tamparan, tapi pukulan godam yang membuatku sulit bernapas. Kakiku lemas. Aku bersandar lebih keras ke dinding. Takut tubuhku akan roboh dan menimbulkan suara. Tapi, Bu, lanjut Rian. Kalau beli pakai uang Dira, sertifikatnya kan pasti atas nama Dira. Nah, itu dia, seru Ibu Ratna. Disitulah otak kamu harus jalan. Kamu bilang, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, biar kamu yang urus semua administrasinya. Kamu bilang, sudah, sayang, kamu percaya saja sama Mas. Biar Mas yang urus ke notaris. Pokoknya, kamu harus pastikan sertifikat apartemen ini terbit atas namamu. Rian, paham? Atas nama Rian? Memang bisa, Bu. Bisa. Bilang saja itu. Hadiah, istri untuk suami. Atau pakai surat kuasa. Atau apapun. Yang penting, aset ini pindah ke tanganmu. Kalau sudah atas namamu, hidup kita aman. Nak, dia tidak akan bisa macam-macam lagi sama kamu. Kita tidak perlu mengemis lagi sama dia. Kudengar suara gelas beradu. Mereka bersulang? Jantungku yang tadinya berdebar kencang kini terasa seperti berhenti berdetak. Dingin. Semuanya terasa dingin. Pria yang kunikahi 30 hari lalu, pria yang tidur di ranjang yang sama denganku, baru saja bersekongkol dengan ibunya untuk merampokku. Keputusanku untuk berbohong tentang apartemen ini ternyata bukan sekadar jaring pengaman. Itu adalah satu-satunya hal yang menyelamatkanku dari kehancuran total. Rasa mual itu kembali. Lebih hebat dari sebelumnya. Aku berbalik pelan, tanpa suara. Menjinjing sepatuku. Aku berjalan mundur, kembali ke pintu. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, mereka akan tahu aku mendengar. Aku mengubah arah, berbelok ke lorong pendek menuju kamar tidur utama kami. Aku masuk sepelan mungkin, menutup pintu nyaris tanpa suara.
Kukunci pintu itu. Aku melempar tas dan sepatuku ke lantai. Tubuhku gemetar hebat. Bukan gemetar ketakutan, tapi gemetar amarah yang membara. Aku merangkak ke atas tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi tubuhku. Aku memejamkan mata, tapi yang kulihat adalah wajah Rian yang tersenyum tadi pagi. Pagi, Ratu. Pembohong. Penipu. Di balik pintu kamar tidurku, di dalam apartemen yang kubeli dengan keringatku sendiri, aku mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Mereka sedang merayakan kemenangan yang mereka pikir akan segera mereka dapatkan. Mereka tidak tahu, perang ini baru saja dimulai. Aku berbaring dalam kegelapan kamar yang kedap suara, menarik selimut hingga sebatas dada. Amarah yang tadi membara kini telah mendingin, membeku menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Perhitungan yang dingin. Migrainku, ironisnya, benar-benar terasa sakit sekarang, berdenyut-denyut seirama dengan pengkhianatan yang baru saja kusaksikan. Aku mendengar pintu depan ditutup. Desisan pelan dari sistem smart lock menandakan Ibu Ratna telah pergi. Apartemen kembali hening. Tapi ini bukan keheningan yang menenangkan. Ini adalah keheningan sebelum badai. Aku menunggu. Berapa lama Rian akan membiarkanku tidur sebelum dia datang memeriksaku? 10 menit? 30? 20 menit kemudian, kudengar langkah kakinya yang pelan di koridor. Lalu, ketukan lembut di pintu kamar. Sayang, Dira, kamu di dalam. Aku berdeham, berusaha membuat suaraku terdengar serak dan lemah. Mas, kamu udah pulang. Pintu terbuka pelan. Cahaya dari lorong masuk menyilaukan mataku. Siluet Rian berdiri di ambang pintu. Loh, kok gelap-gelapan? Kamu nggak apa-apa? Dia masuk, menyalakan lampu tidur di nakas, yang cahayanya temaram. Wajahnya ya Tuhan, wajah itu. Wajah yang sama yang kunikahi. Kini dipenuhi dengan topeng, kekhawatiran, yang begitu sempurna. Astaga, sayang, muka kamu pucat banget. Katanya, duduk di tepi ranjang. Tangannya terulur menyentuh keningku. Badanmu nggak panas. Kamu sakit. Aku harus menahan keinginanku untuk menepis tangannya. Sentuhan yang dulu terasa hangat dan menenangkan itu, kini terasa seperti sentuhan ular beludak. Dingin, menjijikan, dan mematikan. Migrain, Mas, bisikku, memejamkan mata seolah tak kuat menahan sakit. Tadi di kantor tiba-tiba kambuh. Aku pulang cepat. Langsung tidur. Ya ampun, kasihan banget istriku. Suara itu. Suara yang begitu lembut. Suara yang sama yang tadi bermanja pada ibunya. Merencanakan perampokan terstruktur atas namaku. Kok enggak telepon aku? Kan aku bisa pulang lebih cepat. Pulang lebih cepat? Batinku sinis. Seperti hari ini? Nggak mau ganggu kamu kerja. Jawabku lemah. Sini. Katanya. Ia mulai memijat pelipisku dengan gerakan memutar yang lembut. Gerakan yang selalu berhasil membuatku rileks. Tapi tidak hari ini. Hari ini, setiap putaran jarinya terasa seperti sekrup yang dibenamkan ke tengkorakku. Aku ingin berteriak padanya. Penipu. Pembohong. Aku tahu rencanamu. Tapi aku diam. Aku membiarkan dia memainkan perannya. Karena sekarang, aku juga harus memainkan peranku. Makasih, Mas. Gumamku. Kamu pulang cepat hari ini. Iya, katanya. Terdengar sangat santai. Kebetulan meeting terakhir di-cancel. Tadi ibu juga mampir. Bawain kita makanan. Tapi pas ibu datang, kamu tidur pules banget. Nggak enak banguninnya. Sebuah kebohongan yang rapi. Dia bahkan sudah menyiapkan alibinya. Mereka tidak sedang bersekongkol. Mereka hanya, kebetulan, bertemu saat aku tidur. Luar biasa. Malam itu, topeng Rian terpasang dengan sempurna. Dia membawakanku teh jahe hangat. Dia memesan makan malam, karena aku terlalu sakit untuk memasak. Dia menyuapiku beberapa sendok bubur ayam. Dia adalah perwujudan suami siaga yang penuh kasih. Dan aku adalah perwujudan istri yang sakit, lemah, dan penuh terima kasih.
Perlahan, aku membaik. Aku memaksakan diri untuk bangun dan duduk di sofa bersamanya setelah makan malam. Aku bersandar di bahunya, mencium aroma parfumnya, dan merasakan perutku bergejolak mual. Sudah mendingan, sayang? Tanyanya, mengelus rambutku. Sudah, Mas. Makasih ya. Dia tersenyum. Dan aku tahu, inilah saatnya. Dia sudah memupuk ladangnya sepanjang malam. Dia sudah menunjukkan betapa baiknya dia. Sekarang, waktunya untuk menanam benih. Oh iya, sayang, katanya, seolah baru teringat. Tadi pas aku pulang, aku ngobrol sebentar sama Pak Budi, office boy yang biasa bersih-bersih di lobi kita. Aku menahan napasku. Ini dia. Terus? Tanyaku, dengan nada paling polos yang kubisa. Dia bilang dia nggak sengaja dengar manajer gedung ngomong sama agen properti. Lanjut Rian. Wajahnya kini dipasang ekspresi cemas yang dibuat-buat. Dengar apa, Mas? Katanya pemilik unit kita ini mau jual apartemennya. Rian menatapku. Matanya membulat seolah itu adalah berita terburuk di dunia. Sayang banget, ya? Kita baru juga sebulan tinggal di sini. Udah nyaman banget. Aku menatap balik matanya. Aku mencari setitik kejujuran, setitik keraguan. Tidak ada. Kosong. Yang ada hanyalah akting yang dipelajari dengan baik. Dia benar-benar mengikuti skenario ibunya kata per kata. Aku memasang ekspresi kaget. Dijual? Kok mendadak banget? Terus kita gimana, Mas? Rian terdiam sejenak, seolah sedang berpikir keras. Inilah bagian klimaks dari penampilannya. Aku jadi kepikiran, Dir, katanya pelan, menggenggam kedua tanganku. Wajahnya kini terlihat begitu tulus. Gimana kalau kita yang beli aja? Aku mengerjapkan mata. Beli? Mas, kita kan baru nikah. Uang dari mana? Nah, itu dia, katanya. Nadanya sedikit bersemangat. Persis seperti yang direncanakan. Aku tahu ini berat. Tapi coba kamu pikirin. Daripada kita pusing cari tempat sewa baru lagi, belum tentu dapat yang sebagus ini kan? Dan daripada uang kita hangus terus buat bayar sewa. Dia mencondongkan tubuhnya, menatapku lekat. Sayang, kan kamu ada tabungan warisan dari ayah, kan? Dan, Japo, kita bisa pakai uang itu, bisiknya, penuh bujukan. Demi masa depan kita, sayang. Biar kita punya aset sendiri. Biar aku sebagai suami juga merasa tenang. Kita punya rumah kita sendiri. Gimana? Semua kalimat itu. Masa depan kita. Aset sendiri. Warisan ayah. Semuanya persis seperti yang kudengar di balik pintu. Pukulan telak itu seharusnya membuatku hancur. Tapi anehnya, aku merasa tenang. Sangat tenang. Aku sudah tahu ini akan datang. Aku sudah siap. Aku menatap mata suamiku. Si penipu ulung. Si aktor berbakat. Aku menarik napasku perlahan. Seolah sedang menimbang keputusan besar. Mas, aku kaget. Ini mendadak banget. Kataku. Suaraku sedikit bergetar. Getaran yang kubuat-buat. Ini uang yang sangat besar. Aku harus pikirkan dulu. Boleh, kan? Wajah Rian langsung berseri-seri. Meski dia berusaha menutupinya dengan senyum pengertian. Tentu, sayang, tentu. Kamu pikirkan dulu. Nggak buru-buru. Tapi ya jangan lama-lama juga. Takutnya keduluan orang lain. Kan apartemen ini lokasinya strategis. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Makasih ya. Kamu udah mau mempertimbangkan. Aku lakuin ini semua demi kita. Iya, Mas. Bisikku, membalas pelukannya dengan tangan gemetar. Kali ini gemetar yang asli. Gemetar karena amarah. Di bahunya, aku memejamkan mata. Topengnya terpasang sempurna. Dan sekarang, topengku juga. Permainan ini sudah dimulai. Dan aku tidak akan kalah. Seminggu ke depan, aku hidup dalam dua realitas. Di permukaan, aku adalah Dira,
Istri yang sedang menimbang-nimbang keputusan finansial terbesar dalam hidupnya. Aku akan terlihat termenung di meja makan, membolak-balik brosur properti lain, yang sengaja kucari untuk kamuflase, dan berdiskusi pelan dengan Rian tentang pro dan kontra membeli apartemen. Aku takut, Mas, kataku suatu malam, memainkan peranku sebagai istri yang ragu-ragu. Ini hampir semua sisa tabungan ayah. Kalau kita gagal bayar cicilan, kita nggak akan cicil, sayang. Potong Rian cepat. Matanya berbinar. Kita beli lunas. Pakai uangmu. Anggap saja ini investasi. Nanti, kalau butuh uang, kan bisa dijual lagi. Pasti untung. Untung tentu saja untung. Batinku. Untung untukmu. Aku akan pikirkan. Jawabku, seperti biasa. Namun, di bawah permukaan, aku adalah Dira yang berbeda. Dira yang dingin, penuh perhitungan, dan bergerak cepat. Langkah pertamaku adalah keamanan. Keesokan harinya setelah percakapan di bab 4, aku mengambil cuti setengah hari dengan alasan, masih pemulihan migrain. Begitu Rian berangkat kerja, apartemen ini berubah menjadi pusat komandoku. Aku pergi ke sebuah toko mata-mata di mal tersembunyi, tempat yang dulu kutemukan saat membantu seorang teman menangani kasus perselingkuhan suaminya. Aku membeli 3 alat perekam suara high-end seukuran koin dan 2 kamera tersembunyi mini, satu berbentuk charger USB dan satu lagi berbentuk pena digital. Pulang ke apartemen, aku bekerja seperti agen intelijen. Aku menempatkan satu perekam di bawah meja kopi di ruang tamu, tempat favorit Ibu Ratna bergosip. Satu lagi kutaruh di dalam pot tanaman artifisial besar di ruang makan. Kamera charger USB kupasang di stop kontak yang menghadap langsung ke sofa utama. Sisanya, pena kamera dan satu perekam koin, kusimpan di tasku. Selalu siaga. Langkah keduaku adalah hukum. Aku menghubungi Pak Haris, pengacara keluargaku sejak lama, orang kepercayaan almarhum ayah. Dira, tumben sekali telepon? Ada apa, Nak? Sapa suara baritonnya yang menenangkan dari seberang telepon. Siang, Om. Maaf mengganggu, kataku, mengunci diri di kamar mandi utama, menyalakan keran air untuk menyamarkan suara. Om, Dira butuh bantuan hukum. Ini sangat mendesak dan rahasia. Aku menceritakan semuanya. Dari kebohonganku soal apartemen, kecurigaanku pada Ibu Ratna, hingga percakapan mengerikan yang kudengar di balik pintu. Pak Haris terdiam lama setelah aku selesai. Kudengar ia menghela napas berat. Ayahmu selalu bilang kamu cerdas. Dira, instingmu tepat. Bagus kamu berbohong soal apartemen itu. Sekarang Rian dan ibunya berencana membujukku untuk membeli apartemen ini dan mengalihkan sertifikatnya atas nama Rian. Om, aku butuh perlindungan. Baik, kata Pak Haris. Nadanya berubah tegas. Dengarkan Om baik-baik. Pertama, semua aset atas namamu, terutama apartemen itu, aman. Sertifikatnya ada padamu, kan? Di Safe Deposit Box Bank, Om. Tapi aku punya salinannya di brankas rumah. Bagus. Rian tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa tanda tanganmu. Jika dia mencoba memalsukan, itu pidana berat. Tapi, kita tidak akan menunggu sampai sejauh itu. Kita akan menjebak mereka. Apa yang harus Dira lakukan? Ikuti permainan mereka. Instruksi Pak Haris. Buat mereka percaya kamu termakan bujukan mereka. Kumpulkan bukti sebanyak mungkin. Rekaman suara dan video yang kamu pasang itu bagus. Terus kumpulkan. Lalu, Om. Lalu, kamu akan setuju untuk membeli. Kita akan atur pertemuan dengan pemilik fiktif mereka. Dan di saat itulah kita akan buka semua kartunya. Om yang akan dampingi kamu. Siapkan mentalmu. Dira, ini akan jadi pertunjukan yang tidak menyenangkan. Jantungku berdebar kencang. Tapi kali ini karena semangat juang. Aku siap, Om. Bagus. Kirimkan Om semua rekaman yang kamu dapat setiap hari. Jangan simpan di apartemen. Langsung unggah ke drive aman yang akan Om buatkan. Teleponku tutup.
Aku menatap pantulanku di cermin. Wajah pucat karena migrain telah hilang, digantikan oleh tatapan tajam seorang pejuang. Malam itu, aku memberikan umpan pertama. Saat makan malam, setelah membiarkan Rian membujukku selama 15 menit tentang betapa pintarnya keputusan membeli ini, aku akhirnya mengalah. Aku meletakkan sendokku. Mas, kataku pelan. Rian langsung berhenti bicara, menatapku penuh harap. Aku sudah pikirkan masak-masak, lanjutku, menatap matanya dalam-dalam, berusaha terlihat tulus dan sedikit rapuh. Aku juga sudah berdoa. Mungkin ini memang jalan dari Tuhan. Wajah Rian berusaha tetap netral, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya berkedut menahan senyum. Kamu serius, sayang? Aku mengangguk pelan. Iya, aku setuju. Kita beli apartemen ini. Aku menambahkan sentuhan dramatis. Aku akan pakai uang tabungan warisan ayah. Reaksi Rian nyaris komikal. Matanya terbelalak. Senyum yang ditahannya kini meledak di wajahnya. Dia melompat dari kursinya, berlari memutar meja, dan mengangkatku dari kursi dalam pelukan erat. Sayang, ya Tuhan, kamu nggak akan menyesal. Aku janji, ini keputusan terbaik. Serunya, menciumiku bertubi-tubi. Aku memejamkan mata, membiarkan dia merayakan kemenangannya. Perutku kembali mual merasakan bibirnya di pipiku. Makasih, sayang, makasih, katanya lagi, kini menggenggam kedua bahuku. Aku harus telepon ibu sekarang. Ibu pasti senang banget dengar kabar ini. Dan tentu saja, umpan itu bukan hanya untuknya, tapi juga untuk ibunya. Iya, Mas, kabari ibu. Beliau pasti ikut bahagia untuk kita. Rian mengambil ponselnya dan sedikit menjauh ke arah balkon, sepertinya ingin privasi, meskipun dia tidak tahu aku bisa mendengar setiap katanya nanti. Aku tetap duduk di meja makan, menatap piringku yang masih setengah penuh. Aku tidak lapar lagi. Dari balkon, aku bisa mendengar samar-samar suara Rian yang tertahan, tapi penuh kemenangan. Bu, berhasil, Bu. Dira setuju. Dia mau pakai uang warisannya. Berhasil. Aku mengambil gelas air putihku, meminumnya hingga tandas. Ya, Mas. Berhasil. Umpanku berhasil. Permainan ini resmi dimulai. Dan kalian berdua baru saja memakan umpannya mentah-mentah. Setelah malam persetujuan itu, suasana di apartemen berubah. Rian menjadi 100 kali lebih manis. Dia akan membangunkanku dengan sarapan di tempat tidur, mengirimiku bunga ke kantor tanpa alasan, dan memijat kakiku setiap malam sambil menceritakan betapa bangganya dia memiliki istri, sepintar dan sebaik diriku. Setiap kata manisnya kini terasa seperti lumuran racun yang lengket. Ibu Ratna, di sisi lain, mulai melepaskan topeng santunnya. Sekarang Dira sudah setuju. Dia merasa di atas angin. Kunjungannya menjadi hampir setiap hari, biasanya 1 jam setelah aku berangkat kerja. Dia pikir aku tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa charger USB di ruang tamu dan perekam di bawah meja kopi adalah mata dan telingaku. Setiap malam, setelah Rian tertidur lelap, tidur seorang pria yang puas karena rencananya berjalan mulus, aku akan menyelinap ke kamar mandi. Dengan headphone terpasang, aku akan mendengarkan rekaman hari itu. Itu adalah ritual penyiksaan diri, tetapi aku harus melakukannya. Aku harus tahu seberapa busuk rencana mereka. Dan apa yang kudengar jauh melampaui imajinasi terliarku. Jadi, Dira sudah setuju pakai semua uangnya. Suara Ibu Ratna terdengar serak dan penuh kemenangan di rekaman hari pertama. Iya, Bu. Semua warisan bapaknya. Sahut Rian, tertawa. Gila, Bu. Rian gak nyangka semudah ini. Cuma modal rayuan sedikit. Dia langsung luluh. SST. Jangan keras-keras. Hardik ibunya. Ingat, dia itu licik. Kita harus hati-hati sampai sertifikat itu ada di tanganmu. Sekarang, tugasmu adalah mengurus Pak Hadi. Pak Hadi, tanyaku dalam hati. Siapa lagi itu? Iya,
Pemilik apartemen ini, kata Ibu Ratna. Ibu sudah pikirkan. Kita tidak bisa bilang pemiliknya tidak mau ketemu. Dira itu pintar. Dia pasti curiga. Kita harus siapkan seseorang untuk pura-pura jadi pemilik. Nanti ibu cari teman lama ibu, si Jono. Dia kan pengangguran, butuh uang. Kita bayar dia sedikit untuk akting. Aku menarik napas tajam. Mereka bahkan sudah menyiapkan aktor bayaran. Rekaman hari-hari berikutnya menjadi semakin mengerikan. Mereka tidak lagi hanya bicara soal menguasai apartemen. Rencana mereka telah berevolusi. Rekaman hari ketiga. Kudengar suara Ibu Ratna dengan nada berapi-api. Dengar, Rian. Setelah sertifikat itu atas namamu, tugasmu belum selesai, katanya. Kita tidak akan tinggal di sini. Loh, kenapa, Bu? Ini kan bagus, mewah. Kamu ini bodoh atau gimana, sih? Semprot Ibu Ratna. Apartemen ini mahal biaya perawatannya. Dan yang paling penting, apartemen ini adalah jejak Dira. Kita jual. Secepatnya. Dijual. Suara Rian terdengar kaget. Iya, dijual. Harga pasaran di sini bisa tembus 10 miliar. Rian, 10 miliar. Kamu bisa pakai uang itu untuk modal usaha. Buka perusahaan. Kamu jadi direkturnya. Kita tidak perlu lagi hidup susah. Kita kembalikan semua, hinaan, keluarga Dira dulu. Perutku terasa seperti diaduk. Jadi, ini bukan hanya soal tempat tinggal. Ini soal balas dendam. Ini soal uang. Lalu, datanglah kalimat yang membuat darahku membeku. Terus, Dira gimana, Bu? Tanya Rian. Suaranya terdengar ragu, bukan karena nurani, tapi lebih karena bingung secara logistik. Terdengar helaan napas panjang dari Ibu Ratna. Itu gampang. Kalau kamu sudah jadi pengusaha sukses, uang sudah di tanganmu, sertifikat sudah atas namamu, kamu ceraikan dia. Hening. Headphone di telingaku hanya menyisakan suara statis pelan. Cerai, Bu? Bisik Rian. Kenapa? Kamu benar-benar cinta sama dia. Sinis Ibu Ratna. Jangan bodoh. Rian. Dia itu cuma tiketmu. Setelah apartemen ini terjual, uangnya aman di rekeningmu. Kita usir dia pelan-pelan. Kamu mulai cari-cari kesalahannya. Bilang dia tidak bisa melayanimu. Bilang dia mandul, bilang apa saja. Buat dia tidak betah. Kalau dia melawan, ceraikan saja. Dia tidak akan punya apa-apa lagi. Hartanya sudah jadi milikmu. Dia akan keluar dari sini hanya membawa baju di badan. Aku mencengkeram tepi wastafel. Aku benar-benar mual. Aku membungkuk, berusaha menahan isi perutku agar tidak keluar. Mereka berencana untuk menghancurkanku. Mengambil hartaku, menendangku keluar, dan meludahiku saat aku jatuh. Tanganku gemetar hebat saat aku menghentikan rekaman. Aku menatap pantulanku di cermin. Wajah seorang wanita bodoh yang sedang ditipu habis-habisan. Bukan lagi. Wajah di cermin itu kini menatap balik dengan kebencian yang dingin. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengunggah file rekaman itu ke drive aman yang dibuatkan Pak Haris. Aku menambahkan catatan, rencana mereka sudah sampai tahap perceraian dan penjualan aset. Mereka sedang mencari aktor bayaran. Balasan dari Pak Haris datang beberapa menit kemudian, padahal sudah lewat tengah malam. Bagus. Dira, terus kumpulkan. Semakin banyak mereka bicara, semakin dalam lubang kubur yang mereka gali sendiri. Tetap tenang. Ikuti terus permainan mereka. Tetap tenang. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang sedang merencanakan kehancuranku. Rian bergumam dalam tidurnya, lalu memelukku. Dira sayang. Igahnya. Aku membiarkan lengannya melingkari pinggangku. Aku membiarkan diriku berada dalam pelukan monster itu. Aku tidak memejamkan mata. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, dan aku mulai menghitung mundur. Beberapa hari kemudian, Rian datang dengan wajah berseri-seri. Sayang, aku bawa kabar bagus.
Serunya saat aku sedang pura-pura menyiram tanaman di balkon. Kabar apa, Mas? Aku sudah hubungi pemilik apartemen ini. Aku dapat kontaknya dari Pak Budi. Katanya, sebuah kebohongan yang sudah sangat terlatih. Namanya Pak Hadi. Orangnya baik banget. Dia bilang dia setuju jual ke kita. Oh, ya? Kataku, memasang wajah gembira yang palsu. Harganya gimana, Mas? Dia kasih kita harga teman. Sayang, jauh di bawah pasaran. Rian menyebutkan angka yang sebenarnya konyol, tapi aku pura-pura terkesan. Dia bilang dia butuh uang cepat. Jadi, dia mau kita selesaikan transaksinya minggu depan. Minggu depan. Secepat itu. Oke, Mas. Kataku. Minggu depan. Tapi apa, sayang? Tanya Rian. Wajahnya langsung tegang. Aku mau ketemu langsung sama Pak Hadi. Perangkapku yang selanjutnya telah terpasang. Kata-kata itu menggantung di udara balkon yang lembab. Aku mau ketemu langsung sama Pak Hadi. Senyum di wajah Rian membeku. Lalu perlahan luntur seperti ket basah yang tersiram air. Kegembiraan di matanya yang tadi meluap-luap, kini digantikan oleh kilatan panik yang cepat, meski dia berusaha keras menyembunyikannya. Ketemu? Ulangnya. Mencoba tertawa ringan. Namun suaranya terdengar sumbang. Ngapain, sayang? Repot-repot aja. Biar Mas yang urus semua. Kamu kan tahu Mas jago negosiasi. Dia mencoba merangkul bahuku, tapi aku bergeser sedikit, seolah-olah sedang fokus pada pot anggrek di depanku. Aku serius, Mas, kataku. Nadaku tenang namun tak terbantahkan. Aku berbalik menghadapnya, menatap lurus ke matanya. Ini bukan soal negosiasi harga. Kamu bilang harganya sudah bagus, kan? Aku percaya. Nah, kalau gitu, kenapa? Desaknya, keningnya berkerut. Mas, coba pikir, kataku, memainkan peranku sebagai istri yang logis dan hati-hati. Ini uang warisan ayahku. Hampir semua sisa peninggalannya. Aku nggak mau beli kucing dalam karung. Aku mau lihat orangnya. Aku mau bicara langsung sama dia. Aku mau lihat KTP-nya. Pastikan dia benar-benar pemilik sah apartemen ini. Tambahan soal KTP adalah pukulan telak. Aku bisa melihat rahang Rian mengeras. Tentu saja mereka tidak memikirkan soal dokumen identitas palsu. Dira, katanya, suaranya kini sedikit lebih dalam. Nada membujuknya hilang, digantikan nada jengkel. Kamu ini kok jadi nggak percayaan gini? Sih, aku ini suamimu. Aku urus ini semua demi masa depan kita. Kamu pikir aku mau menipumu? Ya, teriak hatiku. Tepat sekali. Tapi di bibir, aku berkata lain. Bukan gitu, Mas. Aku percaya sama kamu. Tapi ini prosedur standar, kan? Jual beli properti miliaran rupiah. Wajar dong kalau aku mau ketemu penjualnya langsung? Biar hatiku tenang. Rian membuang muka, menatap ke arah gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Dia tampak berpikir keras, mencari jalan keluar. Pak Hadi ini orangnya sibuk banget, Dir. Alasannya, kembali mencoba. Dia jual cepat juga karena mau pindah ke luar negeri. Belum tentu dia ada waktu buat ketemu-ketemu gitu. Dia maunya langsung tanda tangan di depan notaris. Kalau gitu, kita ketemu di depan notaris. Balasku cepat. Bagus. Dong. Sekalian kita pastikan keaslian sertifikatnya di sana. Rian tampak terkejut. Aku baru saja membalikan alasannya menjadi senjataku. Dia tidak menyangka aku akan sejauh ini. Dia pasti mengira aku hanya akan duduk manis dan menyerahkan cek. Kamu ini ribet banget, sih. Bentaknya. Akhirnya emosinya terpancing. Aku udah capek-capek urus ini. Kamu malah bikin susah. Tinggal transfer uangnya. Beres. Uangku. Potongku. Kali ini nadaku lebih tajam. Uangku, Mas. Dan aku yang menentukan syaratnya. Rian menatapku kaget. Ini pertama kalinya aku menggunakan nada seperti itu padanya. Aku adalah istri penurut yang manis.
Tapi Dira yang ini adalah wanita yang sedang melindungi warisan ayahnya. Maksud kamu apa? Desisnya. Maksudku, kataku, melangkah maju. Aku mau ketemu Pak Hadi. Di apartemen ini. Lusa, undang dia makan siang. Kita ngobrol santai. Lihat dokumennya. Kalau dia benar pemiliknya dan semuanya beres, aku akan langsung siapkan ceknya. Aku menatapnya lekat. Tapi kalau dia nggak bisa datang, atau kalau kamu terus-terusan cari alasan. Apa? Tantangnya. Pembelian ini batal. Hening. Hanya suara lalu lintas jauh di bawah sana yang terdengar. Rian menatapku dengan mata menyipit. Amarah, frustrasi, dan ketakutan bercampur aduk di wajahnya. Dia terjepit. Jika dia menolak, dia akan terlihat sangat mencurigakan. Dan yang lebih penting, dia akan kehilangan uang itu. Jika dia setuju, dia harus menghadirkan Pak Hadi fiktif itu di depanku. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Oke, katanya akhirnya. Suaranya dingin dan penuh kekalahan. Kamu mau ketemu, kan? Baik, aku atur. Lusa, di sini. Dia berbalik dengan kasar, membanting pintu geser balkon dan masuk ke dalam. Aku masih berdiri di luar, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Jantungku berdebar kencang, tapi aku berhasil. Aku baru saja memegang kendali permainan. Aku memberinya waktu 10 menit. Tepat seperti dugaanku, dia langsung masuk ke kamar mandi, satu-satunya tempat di apartemen yang tidak kupasangi penyadap, untuk menelepon ibunya. Tapi dia tidak tahu. Aku punya satu trik lagi. Pena perekamku. Aku mengaktifkannya dan meletakkannya di keranjang pakaian kotor tepat di luar pintu kamar mandi, tersembunyi di antara tumpukan handuk. Aku bisa mendengar suaranya yang tertahan, penuh kepanikan. Gawat, Bu. Gawat. Bisiknya. Dira mau ketemu. Dia mau ketemu si pemilik. Hening sejenak. Iya, Pak Hadi. Dia mau ketemu di apartemen. Lusa. Bukan cuma itu. Dia minta lihat KTP-nya. Dia mau cek dokumen. Suara Rian terdengar seperti orang tercekik. Aku udah coba larang, Bu. Dia ngancam. Kalau nggak ketemu, pembeliannya batal. Uangnya hangus, Bu. Terus gimana ini? Si Jono kan? Mana kita punya KTP palsu? Mana dia bisa ngomong soal sertifikat? Ibu tenang dulu. Jangan panik. Rian juga panik ini. Ada jeda panjang. Oke. Iya, cuma itu satu-satunya cara. Ibu hubungi si Jono sekarang. Bilang sama dia. Bayarannya kita naikin 2 kali lipat. Suruh dia hafalkan semuanya. Bilang aja KTP-nya ketinggalan atau apa. Terserah. Pokoknya lusa dia harus datang ke sini dan berakting dengan benar. Pintu kamar mandi terbuka. Rian keluar dengan wajah basah. Pura-pura baru cuci muka. Aku sudah kembali duduk di sofa. Pura-pura menonton TV. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Sudah aku telepon. Katanya datar. Pak Hadi setuju ketemu. Lusa. Jam 12 siang. Puas kamu? Aku tersenyum. Senyum termanis yang bisa kupasang. Puas banget. Mas, makasih ya udah mau ngertiin aku. Apapun buat kamu, sayang, katanya. Tapi matanya sedingin es. Dia tidak tahu bahwa aku baru saja merekam bukti paling kuat. Pengakuan paniknya dalam mengatur sebuah penipuan. Permainan berlanjut. Dan kini, aku tinggal menunggu para aktornya naik ke panggung. 48 jam berikutnya di apartemen kami terasa seperti ketenangan sebelum badai. Tegang. Sunyi, dan penuh kepura-puraan. Rian menjadi sangat sibuk. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam di telepon di balkon, yang dia pikir adalah blind spotku, berbicara dengan nada pelan dan mendesak. Aku tidak perlu memasang penyadap lagi. Aku tahu persis apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang melatih aktornya. Sementara Rian sibuk dengan Pak Hadi. Aku sibuk dengan Pak Haris. Mereka panik, Dira. Kata Pak Haris melalui telepon yang kuamankan.
Sehari sebelum hari H, aku sedang berada di dalam mobilku di basement kantor, tempat Raman untuk menelepon. Mereka menaikkan bayaran aktornya 2 kali lipat. Ini menunjukkan keputusasaan. Mereka akan melakukan kesalahan. Apa yang harus aku persiapkan untuk besok, Om? Tanyaku. Tanganku mencengkeram setir. Pertama, tenang, kata Pak Haris. Kamu adalah tuan rumah. Kamu yang memegang kendali. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menggali lubang mereka sendiri. Kedua, aku sudah menyiapkan draft gugatan cerai dan tuntutan pidana atas percobaan penipuan. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Tapi kita harus siap. Gugatan cerai. Aku mengulang kata itu. Rasanya pahit di lidahku. Dira. Suara Pak Haris melembut. Setelah apa yang kamu dengar, apa kamu masih berpikir pernikahan ini bisa diselamatkan? Aku memejamkan mata. Bayangan Rian yang memelukku sambil mengigau, uangnya, terlintas di benakku. Tidak, Om. Tidak bisa. Bagus. Berarti fokusmu sudah jelas. Besok, Om akan datang ke apartemenmu jam 11.30. Setengah jam sebelum, Pak Hadi datang. Om mau ikut? Tanyaku, sedikit terkejut sekaligus lega. Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ular-ular itu sendirian. Bilang saja pada suamimu, aku adalah pengacara keluargamu yang kebetulan mampir untuk mengurus detail warisan, dan kamu minta dia sekalian mereview surat-surat pembelian. Itu rencana yang brilian. Kehadiran Pak Haris akan menambah tekanan psikologis pada Rian dan aktor bayarannya. Baik, Om. Aku akan bilang begitu. Satu hal lagi, Dira. Apa kamu tahu siapa, Jono, yang mereka sebut itu? Aku nggak yakin, Om. Tapi aku punya rekaman suara Rian di balkon tadi pagi. Dia menyebut nama, Jono, dan sebuah alamat di daerah Bekasi. Kirimkan padaku. Biar tim Om yang cari tahu. Setelah menutup telepon, aku mengirimkan rekaman itu. Hanya butuh 2 jam bagi tim Pak Haris untuk mendapatkan hasilnya. Jono Prawira. Tulis Pak Haris di pesan singkat. Aktor figuran serabutan. Punya catatan utang judi online. Sering mangkal di warung kopi dekat alamat yang kamu kirim. Ini fotonya. Sebuah foto muncul di layar ponselku. Seorang pria kurus, berwajah tirus, dengan kumis tipis dan mata yang terlihat lelah. Inilah Pak Hadi, sang pemilik apartemen miliaran rupiah. Rasanya aku ingin tertawa. Malam itu, Rian pulang dengan wajah lelah tapi penuh percaya diri palsu. Dia pasti merasa sesi latihannya dengan Jono berjalan lancar. Gimana, Mas? Urusan Pak Hadi lancar? Tanyaku sambil menyajikan makan malam. Lancar. Sayang. Lancar. Katanya. Terlalu cepat. Dia orangnya baik. Kok? Agak sederhana. Memang. Dia bilang dia dapat apartemen ini dari warisan juga. Makanya dijual murah. Dia nggak ngerti harga pasaran. Sebuah kebohongan yang dirancang untuk menutupi penampilan Jono yang jelas tidak meyakinkan. Oh ya, Mas. Kataku di sela-sela makan. Besok, pengacara keluargaku, Pak Haris, mungkin akan mampir jam 11:30. Ada beberapa dokumen warisan ayah yang harus aku tanda tangani. Nggak apa-apa, kan? Rian tersedak nasi. Pengacara? Mau apa dia ke sini? Cuma urusan dokumen, kok, kataku santai. Tapi aku pikir, bagus juga. Nanti kalau Pak Hadi datang, Pak Haris bisa sekalian bantu lihat-lihat suratnya. Biar lebih aman. Dia kan ahli hukum. Wajah Rian pucat pasi. Nggak perlu, Dir. Ini kan cuma jual beli sederhana. Nanti malah jadi rumit kalau ada pengacara. Justru biar nggak rumit, Mas. Biar semuanya jelas secara hukum. Udah, kamu tenang aja. Pak Haris orangnya baik. Kok? Rian tidak bisa membantah. Dia tahu, menolak kehadiran pengacara akan membuatnya terlihat semakin bersalah. Dia hanya mengangguk pelan. Nafsu makannya jelas sudah hilang. Hari H jam 11 siang.
Apartemen sudah rapi. Aku sudah memesan makan siang mewah dari restoran favoritku. Aku ingin mereka menikmati hidangan terakhir mereka. Aku sendiri berdandan rapi. Bukan dengan gaun, tapi dengan kemeja sutra yang tegas dan celana bahan. Penampilan seorang wanita karir yang siap berbisnis, bukan istri yang lugu. Di dalam brankas kecil di kamar, aku sudah menyiapkan map berisi salinan sertifikat asli atas namaku, dan sebuah flash drive berisi semua rekaman suara. Jam 11.30, bel berbunyi. Pak Haris datang, gagah dengan kemejanya, membawa tas kerja dari kulit. Rian menyambutnya dengan senyum kaku. Siang, Pak Haris. Silakan masuk. Saya Rian, suami Dira. Rian, senang bertemu dengan Anda, kata Pak Haris. Jabat tangannya erat, matanya menatap Rian dengan tajam. Ibu Ratna sudah datang sejak jam 11. Dia duduk di sofa tunggal, memakai baju brokat terbaiknya, seolah dialah nyonya rumah yang akan menerima tamu penting. Wajahnya tegang. Kami duduk dalam keheningan yang canggung selama beberapa menit. Rian terus-menerus melihat jam di pergelangan tangannya. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Padahal AC menyala dingin. Jadi, Pak Haris memulai, memecah keheningan. Dira bilang Anda berencana membeli unit ini? Investasi yang bagus. Iya, Pak. Betul. Demi masa depan. Jawab Rian gugup. Dan pemiliknya akan datang hari ini? Untuk finalisasi. Tanya Pak Haris lagi. Iya, Pak. Sebentar lagi harusnya. Tepat jam 12 siang. Bel berbunyi. Ibu Ratna sontak berdiri. Rian menarik napas panjang, seolah mengumpulkan segenap keberaniannya. Dia berjalan ke pintu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka kunci. Ah, Pak Hadi. Akhirnya datang juga. Silakan masuk, Pak. Seorang pria kurus, persis seperti di foto, masuk ke dalam. Dia memakai kemeja batik yang kebesaran dan celana bahan yang mengilap. Dia tampak kaget melihat ruangan yang begitu mewah, dan lebih kaget lagi melihat Pak Haris yang duduk tegap dengan aura pengacara yang kental. Selamat siang, katanya. Suaranya gugup dan sedikit melengking. Siang, Pak Hadi. Sambutku, berdiri dengan tenang. Saya Dira. Silakan duduk. Ini Bu Ratna, ibu saya, kata Rian, menarik ibunya agar duduk kembali. Pria itu, Jono alias Pak Hadi, duduk di tepi sofa, tubuhnya kaku. Dia menatap Rian, mencari arahan. Pertunjukan akan segera dimulai. Ruang tamu terasa sesak seketika. Pak Hadi, alias Jono duduk di tepi sofa seolah-olah kursinya terbuat dari bara api. Dia terus-menerus menyekat telapak tangannya yang berkeringat ke celana bahannya yang mengilap. Matanya melirik gugup antara Rian, Ibu Ratna, dan Pak Haris, yang menatapnya dengan tatapan tajam seorang elang. Baik, mari kita mulai, kataku, mengambil tempat di sofa tunggal di seberang Jono, bertukar tempat dengan Ibu Ratna yang kini duduk di samping Rian. Aku sengaja menciptakan posisi berhadap-hadapan. Selamat datang, Pak Hadi. Sapaku lagi, suaraku tenang dan jelas. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Seperti yang suami saya bilang, kami tertarik untuk membeli unit ini. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu kami pastikan. Oh, iya, Bu. Tentu saja. Sahut Jono, suaranya melengking. Sebelum aku sempat melanjutkan, Pak Haris berdeham pelan. Maaf memotong, Bu Dira, katanya, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan buku catatan legal. Perkenalkan, saya Haris, kuasa hukum Bu Dira. Karena ini melibatkan aset bernilai signifikan, Bu Dira meminta saya untuk mereview dokumennya. Mata Jono membelalak ngeri. Pengacara. Hanya formalitas, Pak Hadi, kata Pak Haris. Suaranya menenangkan namun penuh wibawa. Anda pasti membawa salinan sertifikat, PBB terakhir. Dan tentu saja, KTP Anda, bukan? Untuk verifikasi data. Itu dia. Pertanyaan jebakan pertama. Jono menelan ludah. Ah, itu. KTP saya. Dia merogoh-rogoh sakunya dengan panik yang dibuat-buat.
Astaga, ketinggalan, Pak. Kayaknya di dompet saya yang satu lagi. Rian langsung menimpali. Iya, Pak Haris, Pak Hadi ini orangnya pelupa. Tapi nggak apa-apa, kan? Yang penting sertifikatnya. Tentu saja, kata Pak Haris, tanpa mengalihkan pandangannya dari Jono. Kalau begitu, boleh saya lihat salinan sertifikatnya? Jono melirik Rian, yang memberinya anggukan samar. Jono lalu membuka tas selempang bututnya dan mengeluarkan sebuah map. Dia menyerahkannya kepada Pak Haris dengan tangan gemetar. Pak Haris menerimanya, membukanya perlahan. Sertifikat hak milik. Atas nama Hadi Prawira. Betul, Pak. Itu nama saya. Hadi, kata Jono, terlalu bersemangat. Nama di catatan saya Jono, kata Pak Haris datar. Ruangan itu mendadak senyap. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Pak Haris baru saja melempar granat pertamanya. Apa, Pak? Gagap Jono. Tim saya mengecek. Nama Anda Jono Prawira. Bukan Hadi. Hadi itu nama panggilan. Tanya Pak Haris, nadanya polos. Iya, betul. Hadi itu nama panggilan. Seru Jono, berpegang pada alibi itu seperti pelampung. Teman-teman panggil saya Hadi. Aneh, kata Pak Haris. Biasanya nama panggilan itu lebih pendek dari nama asli. Bukan sebaliknya. Dan biasanya nama di dokumen legal itu nama lengkap sesuai akta lahir. Jadi, nama Anda Jono Hadi Prawira? Bukan. Maksud saya, Jono, Hadi. Aduh. Jono benar-benar panik. Sudahlah, Pak. Potong Ibu Ratna. Suaranya ketus. Nama mau Jono atau Hadi? Apa bedanya? Yang penting kan dia pemiliknya. Kita di sini mau transaksi, bukan sensus penduduk. Anda benar, Bu, kata Pak Haris, kini menatap Ibu Ratna. Ini memang soal transaksi. Dan dalam transaksi, identitas penjual adalah hal paling penting. Betul, kan, Pak Jono Hadi? Jono hanya bisa mengangguk kaku. Keringat dingin membanjiri keningnya. Baiklah, lanjut Pak Haris, kembali melihat kertas di tangannya. Di sini tertulis, Anda mendapatkan apartemen ini melalui warisan pada tahun 2019. Boleh saya tahu, warisan dari siapa? Dari paman saya. Jawab Jono. Jelas ini adalah bagian naskah yang sudah dia hafal. Paman yang mana? Paman Mahmud. Paman Mahmud. Ulang Pak Haris. Baik. Dan Paman Mahmud ini membeli unit ini kapan? Tahun 2015. Pak Haris manggut-manggut. Berarti Anda sudah memiliki unit ini selama beberapa tahun. Anda pasti familiar dengan lingkungannya. Oh, tentu, Pak. Tentu saja. Kalau begitu, Anda pasti tahu biaya maintenance bulanan di sini berapa? Jebakan kedua. Biaya, sekitar 2 jutaan. Jawab Jono ragu. Salah, kataku pelan. Semua mata tertuju padaku. Biaya maintenance di sini 8 juta rupiah per bulan. Sudah termasuk sinking fund, kataku dengan jelas. Anda sebagai pemilik seharusnya tahu itu. Wajah Jono memucat seperti mayat. Saya lupa, Bu. Maklum, yang urus biasanya asisten saya. Asisten? Cibir Pak Haris. Orang yang KTP-nya ketinggalan tapi punya asisten? Hebat sekali. Dengar ya. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri. Telunjuknya menuding ke arahku dan Pak Haris. Kalian ini mau beli atau mau menginterogasi, sih? Kalau nggak niat beli, bilang aja. Nggak usah menghina Pak Hadi. Rian, bilang sama istrimu. Rian, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Iya, sayang, udah, dong. Kasihan Pak Hadi. Kita kan percaya. Udah, sekarang kamu tinggal serahin ceknya. Kita urus ke notaris. Dia pikir gertakannya akan berhasil. Dia pikir aku akan takut dan mundur. Aku menatap Rian. Suamiku.
Pria yang tidur di sampingku. Pria yang merencanakan kehancuranku. Aku tersenyum. Senyum yang dingin. Mas, kataku lembut. Duduk dulu. Aku berdiri. Berjalan pelan ke kamar tidur. Semua mata mengikutiku. Aku membuka brankas kecilku. Mengeluarkan sebuah map berwarna merah marun. Aku kembali ke ruang tamu. Aku tidak memberikannya ke Pak Haris. Aku berjalan ke arah Jono, yang menatapku dengan mata ketakutan. Terima kasih atas akting Anda, Pak Jono, kataku. Lalu, aku melempar map itu ke atas meja kopi di depannya. Map itu terbuka sedikit, memperlihatkan kop surat notaris dan stempel lunas. Anda tidak perlu repot-repot berbohong soal sertifikat, lanjutku, karena sertifikat yang Anda bawa itu palsu. Aku menunjuk map merah marun di meja. Dan ini yang asli. Keheningan yang terjadi setelahnya begitu pekat. Rasanya bisa diiris dengan pisau. Rian mematung. Wajah Ibu Ratna berubah dari marah menjadi bingung total. Jono menatap sertifikat di meja seolah itu adalah bom waktu. Apa maksudmu? Desis Rian. Maksudku, kataku. Kini suaraku bergema di ruangan milikku. Nama pemilik di sertifikat asli itu bukan Hadi Prawira. Bukan Jono Prawira. Bukan juga Paman Mahmud. Aku mengambil sertifikat itu, membukanya lebar-lebar, dan menunjukkannya kepada mereka. Nama pemiliknya adalah Dira Anindita. Saya. Jika tadi keheningan, sekarang adalah kekacauan. Nggak mungkin, teriak Ibu Ratna. Matanya melotot. Kamu bohong. Kamu pasti memalsukannya. Rian. Istrimu gila. Rian. Pekiknya. Rian sendiri tidak bisa berkata-kata. Dia menatap sertifikat di tanganku, lalu menatapku, lalu kembali ke sertifikat. Wajahnya kehabisan darah. Dira, ini apa-apaan? Ini kebenaran, Mas, kataku. Apartemen yang kamu bilang, sewaan, ini. Aku yang beli. Lunas. Jauh sebelum aku menikah sama kamu. Jadi selama ini? Selama ini aku berbohong, potongku. Dan ternyata, keputusanku untuk berbohong itu benar. Dira, aku bisa jelaskan. Rian mulai panik. Oh, kamu nggak perlu jelaskan, Mas, kataku. Aku merogoh saku. Mengeluarkan flash drive kecil dan menyambungkannya ke port USB di televisi pintar di dinding. Karena kalian sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Aku menekan tombol play di remote. Dan suara Ibu Ratna memenuhi ruangan. Setelah sertifikat itu atas namamu, tugasmu belum selesai. Kita jual. Secepatnya. Kamu ceraikan dia. Dia akan keluar dari sini hanya membawa baju di badan. Rekaman itu berjalan. Memuntahkan semua rencana busuk mereka. Suara Rian yang setuju. Suara mereka merencanakan, Pak Hadi. Ibu Ratna terperosok di sofa. Mulutnya menganga. Wajahnya seputih kapas. Jono, si aktor bayaran, melihat tidak ada lagi bayaran yang akan dia terima. Dia melihat ke pintu. Lalu ke Pak Haris yang berdiri menjaganya. Dia terjebak. Dan Rian. Dia jatuh berlutut. Dira, ampun. Sayang, ampun. Rintihnya. Mencoba merangkak dan memegang kakiku. Itu semua ide ibu. Aku cinta sama kamu. Sayang. Aku hilaf. Cih. Ibu Ratna tiba-tiba melengking. Anak nggak tahu diuntung. Kamu yang merengek-rengek minta aku carikan cara. Sekarang kamu salahkan ibu. Drama murahan itu bahkan lebih menjijikan daripada yang kubayangkan. Cukup, teriakku. Suaraku memecahkan segalanya. Semua terdiam. Permainannya selesai. Teriakanku, cukup. Masih menggema di ruangan yang tiba-tiba senyap itu. Drama murahan tadi langsung berhenti. Ibu Ratna, yang tadinya melengking, kini terdiam dengan mulut setengah terbuka. Rian, yang berlutut, membeku di tempatnya. Pak Haris melangkah maju, mengambil alih situasi dengan otoritas seorang pengacara. Dia pertama-tama menoleh pada Jono,
yang tampak paling ketakutan dari semuanya. "Pak Jono Prawira," kata Pak Haris. Suaranya tenang namun mematikan. "Anda telah mengakui bahwa Anda bukan pemilik apartemen ini. Anda datang ke sini, membawa dokumen palsu, dengan niat untuk berpartisipasi dalam tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara." Wajah Jono langsung berubah seputih kapur. Saya cuma disuruh, Pak. Saya dijanjiin uang. Saya nggak tahu apa-apa." "Tentu saja," kata Pak Haris. "Jadi, Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, saya telepon polisi sekarang, dan petugas keamanan kami akan menahan Anda di lobi sampai mereka tiba. Pilihan kedua, Anda ikut dengan asisten saya sekarang, pergi ke kantor kami, membuat surat pernyataan tertulis sebagai saksi kunci, dan menyerahkan semua bukti percakapan Anda dengan Pak Rian dan Bu Ratna." Jono gemetar hebat. Saya pilih pilihan kedua, Pak. Saya bersaksi. Saya kasih semuanya. Jangan panggil polisi, Pak. Saya mohon." "Keputusan bijak," kata Pak Haris. Dia menoleh ke pintu, tempat salah satu asisten juniornya, yang tadi kusangka petugas keamanan, sudah menunggu. "Bawa Pak Jono. Amankan dia." Jono, Pak Hadi, bergegas berdiri dan mengikuti asisten itu keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan tas selempang bututnya. Aktor itu sudah keluar panggung. Kini, di ruangan itu hanya tersisa aku, Pak Haris, Rian, dan Ibu Ratna. Aku menatap dua orang yang telah menghancurkan hatiku. Rian masih di lantai, menatapku dengan tatapan memelas. Ibu Ratna duduk terperosok di sofa. Napasnya terengah-engah karena marah dan terkejut. "Dira." Rian memulai lagi. Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. 30 menit, kataku. Suaraku dingin dan tanpa emosi. "Apa?" tanya Rian, tidak mengerti. "Kalian berdua." Aku menunjuk Rian dan Ibu Ratna. "Punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi kalian dan keluar dari apartemen saya." Mata Ibu Ratna membelalak. "Kamu mengusir kami. Kamu mengusir suamimu sendiri. Kamu istri macam apa?" "Istri yang baru saja menyelamatkan dirinya sendiri," balasku. "Dan dia bukan lagi suamiku." "Pak Haris, gugatan cerainya sudah siap, Dira. Akan kita daftarkan besok pagi. Tuntutan percobaan penipuan juga akan kami proses," kata Pak Haris tegas. "Tidak, Dira, jangan." Rian merangkak, benar-benar memegang pergelangan kakiku. "Aku salah. Aku hilaf. Aku mohon, jangan ceraikan aku. Itu semua ide ibu. Aku cinta sama kamu." Aku menatap ke bawah, pada pria yang pernah kupuja. "Cintamu," kataku pelan, "tidak ada harganya, Mas. Lepaskan." Aku menarik kakiku. 30 menit. Ulangku. "Ambil pakaian kalian. Sikat gigi. Deodoran. Semua barang yang kalian beli dengan uang kalian sendiri." "Oh, tunggu." Aku tersenyum sinis. "Sepertinya itu tidak banyak, ya? Cukup 1 koper saja kalau begitu." "Kurang ajar," desis Ibu Ratna. "Waktu kalian dimulai dari sekarang," kataku sambil melihat jam di dinding. Rian, melihat tatapanku yang sedingin es, akhirnya mengerti. Tidak ada lagi Dira yang manis dan penurut. Yang ada di depannya adalah Dira Anindita, pemilik apartemen ini. Dengan langkah gontai, dia berdiri. Dia berjalan ke kamar tidur kami, kamarku, diikuti oleh ibunya yang terus menggerutu dan mengutukku. Pak Haris menelepon seseorang. "Keamanan lobi? Mohon kirimkan 2 petugas ke unit 2501. Ditunggu di depan pintu. Terima kasih." Aku duduk di sofa, sementara Pak Haris berdiri di dekat pintu. Kami mendengarkan suara laci dibanting, lemari digeser. Suara Ibu Ratna yang berbisik marah. "Sudah Ibu bilang, jangan mau sama perempuan licik ini. Sekarang lihat, kita jadi gelandangan."
Dan suara Rian yang menjawab lirih. Diam, Bu, diam. 20 menit kemudian, mereka keluar. Rian membawa satu koper besar dan tas ransel. Ibu Ratna hanya membawa tas tangannya. Wajahnya penuh kebencian. Mereka berjalan ke pintu, di mana dua petugas keamanan berbadan tegap sudah menunggu. Saat Rian melewatiku, dia berhenti. Dira. Matanya berkaca-kaca. Semua yang manis, apa itu semua juga bohong? Aku menatapnya lurus. Dulu aku kira tidak. Sekarang, aku tidak tahu lagi. Selamat tinggal, Rian. Rian memejamkan matanya. Air mata akhirnya jatuh. Dia berbalik dan berjalan keluar. Ibu Ratna adalah yang terakhir. Dia berhenti di depanku. Matanya menyala-nyala. Kamu akan menyesal, Dira. Kamu akan tua sendirian. Tidak ada laki-laki yang mau sama perempuan licik sepertimu. Setidaknya saya tua di rumah saya sendiri. Balasku tenang. Silakan keluar, Bu. Anginnya masuk. Dia mendengus marah, lalu berbalik dan pergi. Pintu tertutup di belakangnya dengan bunyi klik yang mantap. Hening. Apartemen yang selama sebulan terakhir terasa sesak dan penuh kepalsuan. Kini tiba-tiba terasa begitu luas. Aku sendirian. Pak Haris menatapku dengan lembut. Kamu baik-baik saja, Dira? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap ke sekeliling ruang tamuku. Sertifikat asliku masih di meja. Flash drive kecil itu juga. Aku menarik napas dalam-dalam. Napas pertama yang benar-benar terasa lega dalam sebulan. Bebannya terangkat. Aku akan baik-baik saja, Om, kataku. Akhirnya tersenyum. Senyum pertama yang tulus hari itu. Bagus. Om akan urus sisanya. Kamu istirahat, ya. Pak Haris menepuk pundakku pelan sebelum pergi. 1 jam kemudian, seorang tukang kunci datang. Aku sudah meneleponnya begitu Pak Haris pergi. Dia bekerja cepat, mengganti seluruh silinder kunci di pintu utama dan pintu servis. Sudah selesai, Bu. Ini kuncinya. Yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Katanya, terima kasih, Mas. Setelah dia pergi, aku berdiri di depan pintu, memegang satu set kunci baru di tanganku. Berat dan dingin. Simbol keamananku. Aku berjalan ke balkon, tempat di mana aku pernah berdiri bersama Rian. Udara malam Jakarta terasa sejuk. Lampu-lampu kota berkelip seperti berlian yang tersebar. Dulu, Rian bilang kami adalah raja dan ratu di istana ini. Sekarang, aku tahu, tidak perlu raja. Yang ada hanya ratu. Aku melihat ke meja kecil di balkon. Ada satu benda yang tertinggal. Cincin kawin Rian. Dia pasti meletakkannya di sana saat mencuci tangan dan lupa mengambilnya dalam ketergesaannya. Aku mengambil cincin emas itu. Berat. Dulu melambangkan janji. Sekarang melambangkan kebohongan. Tanpa ragu, aku melemparkannya jauh-jauh ke taman di lantai bawah. 19 lantai di bawahku. Aku tidak peduli di mana jatuhnya. Aku masuk kembali ke dalam, mengunci pintu balkon, dan menutup tirainya. Pintu apartemenku sudah terkunci rapat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ijab kabul, aku tidur nyenyak di apartemen milikku. Sendirian. Dan aman.